Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga satu afiat dan tetap semangat. Pada hari ini kita sudah memasuki tema 4 subtema 3 pembelajaran kedua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah 1. Siswa dapat memahami berbagai gambar cerita sesuai gambar. 2. Siswa dapat menyebutkan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. 3. Siswa dapat membuat contoh gambar cerita 1 adegan sesuai kalimat penggalan cerita. 4. Siswa dapat membuat pantun berdasarkan gambar. 5. Siswa dapat membuat poster cara menjaga kesehatan organ peredaran. Tony gemar membaca. Tony memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita bawang merah dan bawang putih, cerita Meling Kundang, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Tony membaca buku kesukaannya. Tony sangat menyukai buku cerita bergambar atau cergam. Anak-anak, tahukah kalian apa cerita bergambar? Betul sekali. Cerita bergambar adalah gambar yang memilih narasi literasi visual yang tujuannya menceritakan proses kejadian peristiwa melalui bahasa gambar tanpa menggunakan tulisan atau kependekan dari cerita bergambar. Gambar tersebut dapat bercerita persoalan tentang sehari-hari atau peristiwa tertentu. Bagaimana cara membuat cerita bergambar? Ada beberapa langkah untuk membuat gambar pada cergam adalah sebagai berikut. 1. Menentukan cerita yang akan digambar. 2. Mempelajari isi cerita. 3. Mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. 4. Menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. 5. Membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Perhatikan contoh cerita bergambar berikut. Ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut berjalan beriringan. Belalang pun menyapa mereka. "Hai semut-semut, apa yang kalian bawa?" "Kami membawa makanan untuk persediaan musim dingin," jawab semut. "Kamu juga sebaiknya segera mengumpulkan makanan agar tidak kelaparan." Belalang tertawa. "Ah, nanti saja. Musim dingin masih lama. Aku masih punya banyak waktu." "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" semut itu bertanya keheranan. "Aku akan membuat lagu sambil bermain musik. Musim semi yang indah, sungguh sayang untuk dilewatkan," sahut belalang. Kamu telah membuat gambar berdasarkan cerita. Dari gambar, kamu pun dapat membuat pantun. Sekarang kita akan belajar membuat pantun berdasarkan gambar. Berikut langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar sebagai berikut. 1. Cermatilah gambar sebaik mungkin. 2. Tentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu tentukan tema pantun. Pastikan gambar dan tema pantun yang kamu buat sesuai. 3. Buatlah isi pantun terlebih dahulu. Buatlah pantun yang berisi amanat. 4. Buatlah sampiran mengikuti sajak pada bagian isi. 5. Bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat. Pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Sekarang amatilah gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat dibuat pantun. 1. Air putih di dalam tempayan. Jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan. Kelas menjadi bersih dalam sekejap. 2. Memang enak es biji selasih. Boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih, itulah wujud dari persatuan. Kamu telah membuat gambar berdasarkan cerita dan membuat pantun berdasarkan gambar.
Gambar juga dapat digunakan untuk menghias poster agar menarik. Berikut adalah langkah kegiatan membuat poster. 1. Buatlah poster yang berisi ajakan menjaga kesehatan organ peredaran darah. 2. Saat pembuatan poster, buatlah gambar yang berhubungan dengan ajakan untuk menjaga kesehatan. 3. Warnailah gambar agar terlihat menarik. 4. Kalian juga dapat menambah tulisan singkat, misalnya satu paragraf. 5. Buatlah kalimat ajakan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. 6. Aturlah letak gambar dan tulisan agar menarik perhatian pembaca. 7. Tambahkan hiasan kertas warna-warni untuk menghias poster. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan belajar di rumah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.